penasaran gitu ya, setelah ogoh-ogoh diarak, dibawa, itu apakah akan sekedar diarak yang kemudian dikembalikan, dibawa lagi ke Banjar yang dipajang gitu aja gitu ya. Selamat pagi teman cerita, kembali lagi bareng saya Reno Raditya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Di belakang gua udah tahu pasti ya, ini salah satu pantai yang menjadi ikon Bali juga. Dan kalau misalnya kalian ke Bali, pasti mendarat atau menginjakan kaki pertama kali adalah di daerah sini. Benar banget, Pantai Kuta. Dan kali ini gua mau sedikit ngebahas tentang Hari Raya Nyepi kemarin yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2025, yang dimana di malam sebelum Nyepi sendiri, di hari sebelum Nyepi sendiri itu ada ritual pengerupukan. Artinya masyarakat Bali memulai untuk ritual pembersihan nanti supaya pada saat Nyepi itu bisa menjadi pribadi yang suci, bersih gitu kan. Dan kalau kalian lihat dari sosok-sosok ogoh-ogoh itu sendiri, kalau kalian yang pernah melihat langsung, itu pasti bentuknya unik gitu kan. Itu bisa menggambarkan tokoh-tokoh atau hal-hal negatif atau hal-hal jahat gitu ya di kepercayaan masyarakat Hindu Bali, dan juga tokoh-tokoh yang berhubungan langsung dengan agama Hindu itu sendiri. Jadi yang penasaran dan mungkin juga pengen tahu lebih banyak ritual pengerupukan atau arakan ogoh-ogoh itu sendiri, jangan kemana-mana, tetap tonton vlog gua. Jangan lupa subscribe juga, like, comment, dan share. Ogoh-ogoh paling besar ini. Oke. Sampai belakang. Oke. Silakan ini putar adik-adik ya. Oke. Ini gede na ogoh-ogoh masih gede dekat. Jadi sebenarnya pada saat pertama kali melihat ritual pawai ogoh-ogoh atau pengarakan ogoh-ogoh ini di hari pengerupukan ya, di malam Nyepi, gue juga penasaran gitu ya. Setelah ogoh-ogoh diarak, dibuat lah intinya, kemudian diarak, dan mungkin ada beberapa kegiatan juga yang dilombakan, itu apakah akan sekedar diarak yang kemudian dikembalikan, dibawa lagi ke Banjar yang dipajang gitu aja gitu ya. Tapi ternyata setelah gua tanya ke beberapa orang, itu akan dibakar pada akhirnya, karena memang si ogoh-ogoh ini sendiri itu menggambarkan hal negatif yang ada pada diri manusia. Buta kale, yang dimana itu ada keserakan, amarah, nafsu yang dipadukan menjadi satu, yang kemudian divisualkan melalui patung ogoh-ogoh ini sendiri. Karena secara konsep juga banyak bentuknya itu berbentuk makhluk-makhluk mitologi yang ada di Hindu sendiri, yang dipercaya masyarakat Bali, terus tokoh-tokoh dalam kepercayaan Bali, dan juga beberapa juga menyinggung tentang isu-isu yang ada di baik di masyarakat di lingkungan masyarakat Bali, ataupun juga isu-isu politik gitu ya di nasional. Nah, yang kemudian pada saat diarak, orang-orang Bali sendiri menyadari bahwa hal negatif itu ada pada diri mereka, yang kemudian untuk disucikan. Jadi kenapa akhirnya si patung ogoh-ogoh ini akan dibakar gitu. Sementara untuk secara pemaknaan sendiri, ogoh-ogoh ini diarak ya sebenarnya untuk menjerap hal-hal negatif yang berada di sekitaran lingkungan, utamanya lingkungan desa dan lingkungan Banjar gitu ya, yang mereka tempati, yang tempat tinggal mereka, untuk masuk ke dalam patung ogoh-ogoh ini sendiri, agar nantinya pada saat hari Nyepi, ketika melaksanakan Nyepi itu sendiri, masyarakat Hindu Bali itu bisa menjadi pribadi yang kembali suci, kembali bersih dari segala hal-hal negatif yang ada pada diri manusia. Nah, itu luar biasa begitu. Oke, di tengah-tengah begitu. Hari ini berarti tentana Dewa yang kaogong tadi ini. Oke, hanongan aku kata begitu luar biasa. Boleh ketik sabuk tak dadongnya dulu. Pembakaran ogoh-ogoh sendiri itu dilakukan sebenarnya untuk melepaskan keterikatan diri manusia terhadap baik itu secara karya seni gitu ya, ogoh-ogoh yang dibuat, yang dibangun, dan juga hal-hal negatif
yang divisualkan melalui patung Ogoh-Ogoh itu sendiri. Jadi bagaimana manusia bisa melepaskan hal negatif dan secara sadar untuk kembali bisa menjadi pribadi yang bersih dan menjadi pribadi yang suci tentunya. Jadi beberapa ritual yang dilakukan menjelang Nyepi itu biasanya sebenarnya ada beberapa kegiatan atau prosesi keagamaan. Yang pertama itu adalah melasti, itu penyucian benda-benda sakral, biasanya dilakukannya itu di laut. Kemudian ada taur kesange. Jadi taur kesange ini adalah upacara pengusiran hal-hal negatif yang kemudian pangrupukan. Pangrupukan ini acara inti dari pawai Ogoh-Ogoh yang kemudian Ogoh-Ogohnya akan dibakar. Kemudian catur berata penyepian, jadi hening tanpa aktivitas apa-apa gitu. Jadi ini adalah hari H, hari raya Nyepi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ngembak geni. Ngembak geni ini adalah kembali ke aktivitas sehari-hari masyarakat Bali dengan kondisi menjadi manusia yang bersih, manusia yang suci. Sebenarnya banyak nilai-nilai yang bisa diambil dari kegiatan ini sendiri. Kita sebagai, utamanya gua sebagai pendatang gitu ya, melihatnya dari nilai spiritual dan nilai sosial, di mana di masyarakat Bali sendiri memang utamanya untuk generasi muda gitu ya, mereka itu meskipun terdampak arus modernisasi tapi juga tetap menjaga warisan budaya, karena seperti yang kita tahu juga budaya mereka itu terkait dengan ritual-ritual keagamaan yang mereka anut gitu. Dan yang pasti juga di dalam kegiatan ini diajarkan gotong royong, bagaimana saling bekerja sama, terus kreativitas, karena setiap tahunnya pasti akan modelnya sendiri dari Ogoh-Ogoh itu kan berbeda-beda tentunya. Dan kemudian membersihkan diri dari sifat-sifat hal-hal yang negatif dan hal-hal yang buruk tentunya. Jadi pada intinya sih, kalau dari apa yang gua baca dan gua pahami dari orang-orang yang sempat gua tanya-tanya gitu, bahwa pembakaran Ogoh-Ogoh itu bukan cuma hanya sekedar ritual gitu ya, tapi proses penyucian diri dan juga lingkungan tentunya. Dan mengajarkan manusia untuk mengenali, menghadapi, dan melepaskan energi negatif untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi tidak hanya sebagai sekedar hiburan untuk wisatawan lokal maupun internasional, tapi juga ini menjadi introspeksi diri untuk kita semua untuk bisa menjadi lebih baik tentunya. Nah, cukup sekian untuk vlog gua kali ini. Yang pasti jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tunggu konten-konten gua berikutnya yang tentu banyak hal-hal tentang Bali yang bakalan gua angkat. Gua Reno Raditya pamit. Bye-bye.